Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Rizky Azwari. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo. Saya berfakultas ekonomi jurusan manajemen kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Rule of Law dari mata kuliah Kewarganegaraan dari Bapak dosen Roni Lukum SPD. Baiklah, yang pertama pengertian dan lingkup rule of law, yaitu pengertian secara formal in the formal sense, dan pengertian secara hakiki atau materi ideologis sense. Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, organizing public power, misalnya negara. Maka diartikan rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Prinsip-prinsip rule of law secara formal di Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan a. bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. D. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara. Maka diartikan rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Penjembaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal Undang-Undang 1945, yaitu a. Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. B. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. C. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan secara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya, pasal 27 ayat 1. Di dalam bab 5a tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang di hadapan hukum, pasal 28D ayat 1. E. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pasal 28D ayat 2. Maka penjabaran prinsip adalah sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16
Dan pada abad berikutnya, teolog teolog Skotlandia Samuel Rotherdro menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Strategi pelaksanaan, pengembangan, role of law. Agar pelaksanaan pengembangan rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka a. Keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. B. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. C. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia yang masyarakat dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Maka strategi prinsip menurut pendapat para ahli hukum umum aturan hukum yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Herz artinya seorang can dihukum kalau memang melanggar hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan. Albert Venditti di dalam pengantar hukum konstitusi memperkenalkan istilah rule of law yang beroperasi sederhana. Berarti ialah sebagai suatu ketaturan hukum Indonesia sebagai negara hukum dalam teori pasti bisa mewujudkan supremasi hukum di negara ini. Rule of law merupakan konsep tentang common law tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaan menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Friedman 1959 membedakan rule of law menjadi dua, yaitu pertama, pengertian secara formal in the formal sense diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, organizing public power. Misalnya, negara. Kedua, secara hakiki materi, intellectual sense, lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Just and just law. Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif. Tidak memiliki hak, tidak personal dan otonom. Itu semua tergantung pada niat dan ketulusan dari semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Negara hukum Indonesia yang baru yang memiliki aturan hukum di negara ini. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh para pejabat negara dan pemerintah. Fungsi dari aturan hukum pada dasarnya adalah jaminan resmi terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga ditetapkan pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang tetap dan instruktif untuk administrasi negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan keputusan bagi penyedia negara. Pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, terkait dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial.
Kasus dan ilustrasi. Beberapa kasus dalam penegakan rule of law antara lain kasus korupsi KPU dan KPUD, kasus illegal logging, kasus dana reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung, kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika, kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak. Sajipto Rahadjo secara tegas menyampaikan hukum progresif menolak tradisi analytical jurisprudensi atau rebimetrik dan berbagai paham negara aliran legal Reslim Jurislesir Sociologische Jurisprudence Interjurisprudence teori hukum kelemahan sistem hukum modern yang syarat dengan biokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Rahadjo, 2006. 21. Ide utama dari hukum progresif adalah membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan, bukan justru membelenggu manusia. Manusialah yang lebih penting. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia, penjaga hukum itu sendiri. Rahadjo 2006.21. Asas Praduga tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam KUHP terhadap ketentuannya pada butir 3C yang rumusnya sebagai berikut. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan dari ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang masih disangka belum ada putusan pengadilan maka dianggap tidak bersalah sampai adanya kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah secara tersirat juga sampai terdapat di dalam ketentuan Magna Carta 1215 yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya HAM di lengkap internasional. Menurut Livingstone Hall, pasal 39 dalam Magna Carta menerangkan bahwa tidak seorang pun boleh dikurung, dirampas miliknya, diculikkan atau diambil nyawanya kecuali melalui hukuman yang sah oleh negaranya. Hak-hak tersangka dijamin dilindungi oleh undang-undang dan proses pemenangan perkara pidana. Hal ini mewujudkan bahwa KUHP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersangka. Mekanisme dan desain pembelajaran. A. Pendekatan metode pembelajaran. Model pembelajaran menggunakan pendekatan functional approach atau pendekatan berbasis masalah, problem based approach, dengan langkah-langkah identifikasi masalah pelaksanaan rule of law, memilih masalah untuk dikaji, mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah yang dikaji, mempresentasikan hasil kajian metode pembelajaran, penggunaan kombinasi presentasi dosen, diskusi umum, kelompok studi, keputusan, dan simulasi dengan pendapat dengan kelompok lain di dalam kelas. Media yang digunakan untuk berupa media
cetakan, media terekam, elektronik, internet, media tersiar, radio, TV, dan narasumber yang terkait. Negara hukum, bahasa Belanda, rechtsstaat. Negara bertujuan untuk menerapkan hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga hukum agar jangan terganggu dan agar segala sesuatu berjalan menurut hukum. Negara kekuasaan, bahasa Belanda, Machtsstaat. Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Goebbels antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah in Organisation der Erlasslich Minoritas Obris in Majoret, organisasi dan kekuasaan golongan kecil atau golongan besar. Menurut pendapat hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah terhadap golongan kuat. Yang pertama, Mutiara. Dalam bukunya Ilmu Tata Negara, umum definisi memberikan sebagai berikut. Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dan undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat didasarkan pada hukum. Rakyat yang tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang. Negara yang tidak diatur oleh manusia tetapi oleh hukum. Karena itu di dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara. Sebaiknya dengan tunduk dan patuh kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara. Di sini pengertian negara hukum dengan internal organisasi dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan atau perilaku penguasa maupun rakyat yang harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalangi pengusaha untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan untuk individu dan penguasa dalam setiap interaksi, hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di masyarakat, akan timbul kebebasan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghadaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya sebab yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Loban, Julius Stein, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum yang dikembangkan atas kepeloporan Aevediski dengan sebutan rule of law menurut Jules Stiles. Konsep negara hukum yang disebutkan dengan istilah refleksi itu mengucapkan 4 elemen penting, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia, 2. Pemegangan kekuasaan, 3. Pemerintahan, 4. Berdasarkan undang-undang. Saya ulangi, 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4. Peradilan tata usaha negara. Sedangkan Avedis menguraikan adanya 3 ciri penting dalam suatu negara hukum yang disebutnya dengan istilah theory of law, yaitu 1. Supremacy of law, 2. Equality before the law, 3. Do the praise of law. Keempat prinsip Aristoteles yang dikembangkan oleh Jules Stay tersebut pada pokoknya dapat dibangunkan dengan prinsip ketiga rule of law yang dikembangkan oleh Avedis untuk membangun ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh the International Commission of Justice, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip-prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, kemerdekaan dan ketidakberpihakan peradilan, yang di zaman sekarang semakin dibutuhkan mutlak dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut the International Commission of Justice itu adalah 1. Negara harus tunduk pada hukum, 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.